Oke, jadi sekarang ini kalian presentasikan tugas kalian yaitu untuk mendemokan atau mensimulasikan ADLC dan BPP. Tapi yang terutama yang BPP. Kalau ADLC mau disinggung silakan, tidak apa-apa. Ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi urutannya Alif, Irsal, nomor 3 tadi itu Fabian, Christian, Tong-in, baru Ronald ya. Oke, 10 menit aja ya. 10 menitan. Ya, langsung. Oke. Ya, Kak. Saya mulai aja. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore juga Pak Yo. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang serial communication, yaitu kalau minggu kemarin menggunakan DRC, tapi kalau sekarang menggunakan PPP. Nah, PPP sendiri itu point-to-point protokol, di mana menghubungkan antar suatu poin, yaitu suatu network ke network lain, tetapi dengan pengamanan yang lebih aman. Nah, di sini untuk topologinya, di situ ada PC 0, salah satu PC sebagai contoh, kemudian ada switch, kemudian ada router 0 di sini, untuk router 1, switch 1, dan PC 1. Nah, untuk router 0 sendiri, itu untuk gateway-nya itu 1.1, bisa dilihat di sini, 1.1. Nah, untuk yang jalurnya, maaf saya back dulu, untuk yang di sini, itu yang 2.1, yang di sini yang 2.2. Saya lanjut dulu. Enggak. Nah, ini udah diatur. Untuk router 0 itu 2.1, 255, 255, 252. Di sini saya pakai clock rate-nya 128.000. Kemudian untuk di router 0 ini kan karena kita menggunakan, oh ya, maaf saya lupa dulu, itu harus ditambahkan root-nya dulu. Nah, untuk yang router 1 tadi itu berada di network 3.0 ini menggunakan netcache-nya 255, 255, 2550. Nah, itu lewat ke jalur 2.2. Oke, karena ini berbeda dari yang sebelumnya yaitu ADLC. Untuk PPP ini dia itu menggunakan paket yang dikirimkan dari suatu poin ke poin lain itu akan ditambahkan suatu keamanan, yaitu berupa password dan username. Di mana untuk penggunaan password dan username ini menggunakan protokol yaitu yang bernama PEP. PEP sendiri adalah Password Authentication Protocol, di mana tujuannya agar paket yang dikirimkan dari satu poin ke poin yang lain atau network itu menjadi lebih aman. Di mana di sini untuk contohnya, apabila ada suatu paket dari network 1.0, router 0 ini, itu jika ingin pergi ke network lainnya, itu memiliki username R2, passwordnya Cisco. Dan jangan lupa, karena jika kita tidak mengatur, maka secara default paket tersebut akan dikirimkan dalam protokol ADLC. Oleh karena itu, kita harus menambahkan konfigurasi di sini pada router 0, itu encapsulation PPP. Oke. Setelah itu, nah ini untuk router 0-nya, itu sudah di-enable encapsulation PPP-nya. Jadi paket tersebut akan dibungkus dalam protokol PPP tadi, sehingga lebih secure. Kemudian untuk pada router 0 tadi, itu authentication-nya menggunakan protokol PEP yang sudah saya omongkan tadi, Password Authentication Protocol, di mana akan mengirimkan username R1 dan password Cisco ke router 1 tadi, yang ada di sebelah sini. Jadi untuk PPP ini, untuk user yang sudah ditetapkan di router 0 akan saling bertukar informasi. Nah, semisal router ini namanya adalah Alif. Ini semisal namanya Budi. Jika dia ingin mengirimkan suatu paket dari network 1.0 ke 3.0, maka si Alif ini harus memberitahu ke si Budi
Begitu pula untuk si Budi, jika ingin mengirimkan sesuatu ke network 1.0, dia harus memberitakan kepada Alif kalau dia yang mengirim. Oke, seperti itu analogi simpelnya. Saya lanjut dulu. Nah, di sini sudah diatur tadi untuk pengiriman username dan passwordnya. Jika sudah exit, nah ini juga sama. Untuk router 1 ini networknya 3.1 gateway-nya. Untuk routingnya itu menggunakan 2.2. Nah, jika untuk mengakses network 1.0 lewatlah ke 2.1. Ini juga sama, tinggal di enable juga untuk PPP-nya dan menggunakan protokol PAP atau PAP. Di mana untuk username-nya di sini menggunakan R2, password-nya adalah Cisco. Oke. Sama ini juga. Nah, terus kemudian kita lihat di sini show interface serial 00. Yaitu di sini jika sudah berhasil maka akan terlihat encapsulation by PPP. Jika salah maka encapsulation PPP ini tidak akan muncul, tetapi ya secara default adalah HDLC. Oke, seperti itu saja. Nah, ini contohnya untuk pingnya dari PC1 tadi itu akan mengeping ke PC network sebelahnya, di mana untuk alamat yang dituju adalah 1.2. Jika kita coba ping, itu akan berhasil terhubung. Begitu pula untuk PC0 akan mengeping ke 3.2, dan jika berhasil, maka akan mendapatkan reply seperti yang ada di gambar yang tertera pada share screen ini. Saya boleh demo sebentar, Pak? Oh iya, harus demo, ya. Ya, oke, Pak. Nah, ini sudah kelihatan, Pak? Cisco saya. Sudah ya? Belum, masih PPT-mu. Oh ya, bentar. Oke. Di sini kan saya pakai yang simulation. Saya capture dulu. Nah, untuk inbound-nya di sini masih pakai Ethernet, dan output-nya masih pakai Ethernet ya. Soalnya dari PC ke switch itu pakai kabel Ethernet. Terus kita capture lagi. Nah, ini dari switch ngirim ke router. Dimana kalau inbound-nya itu masih Ethernet, tetapi untuk outbound-nya itu sudah menggunakan PPP di sini. Ini untuk protokol-protokolnya, bisa dilihat. Kita lanjut lagi ke router 1, sudah sampai di network 3.0. Yang untuk inbound-nya itu PPP, sedangkan output-nya menggunakan Ethernet. Kita capture lagi. Nah, jika sudah sampai switch pada network 3.0, maka otomatis dari yang awalnya PPP tadi itu akan menggunakan Ethernet lagi. Mengapa menggunakan PPP? Karena ya itu tadi menggunakan protokol point to point, sehingga paket yang dikirimkan lebih aman karena ada password dan username-nya, sehingga lebih terjamin saja paketnya. Oke, sini bisa dilihat tuh paket layer 2 Ethernet. Untuk infonya bisa dilihat seperti ini, sama tertera MAC-nya juga ya, destination MAC-nya sama source MAC-nya. Karena kalau Ethernet pakai MAC address. Oke, sekian Pak dari saya. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak. Next. Oke. Suara saya bisa didengar? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Baik, saya akan mendemokan protokol TCP dan juga ADLC. Di sini slide-nya saya bikin tidak terlalu banyak, jadi nanti lebih fokus ke demo, karena saya juga nyoba demo di JS3. Boleh ya, Pak? Boleh. Bagus sih. Jadi ADLC enkapsulasi paling standar di Cisco dan sistem lainnya. Di sini bisa dilihat frame formatnya. Jadi ada flag, address, control, data, VCS, dan flag. Flag ini sudah kita pelajari kemarin, itu bit spesial yaitu 0111110 atau 7E.
Dan address-nya ini saya kurang tahu sih, sepertinya ini menyesuaikan dari yang dipasang dan sisanya default. Kemudian PPP salah satu tipe serial communication di WAN juga selain HDLC. Bedanya dia memiliki sistem autentikasi. Jadi sebelum ditransmisikan data harus ada autentikasi berupa username dan password untuk mengizinkan supaya transmisi bisa dilakukan. Nah, di sini perbedaannya ada tambahan protokol di headernya ini, protokol 021. Nah, ini ada beberapa macam, 021, C21, dan L21. Dan berikutnya, ini kalau cara men-settingnya di router Cisco, yaitu dengan namanya sih nggak masalah, tapi ini dengan menambahkan username dan password untuk router yang ingin dihubungi. Jadi R1 ini memberi password ke R2, sebaliknya juga R2 nanti akan memberi password ke R1. Kemudian di interface-nya yang dihubungkan di sini contohnya 000 S000 dilakukan encap PPP dan dilanjutkan PPP authentication chat. PPP ini ada dua macam, ada CHAP dan PAP. Kemudian kalau sudah di exit saja. Nah, ini topologi yang akan saya demokan nanti. Jadi ada 3 macam. Nah, ini nanti saya eksperimen. Jadi yang dari router 0 ke 1 ini pakai HDLC, dari 1 ke 2 ini pakai PPP. Dan ternyata bisa. Good. Jadi saya lanjutkan dulu. Nah, yang ini GNS3-nya sama juga. Jadi perbedaannya nanti ini full pakai terminal semua. Kalau di Cisco kan bisa dilihat paket datanya. Jadi sekarang kita coba ke Cisco. Bisa dilihat ya? Bisa. Jadi di sini di router 1 kita coba cek show interface-nya. Ya, di sini mana ya? Di interface serial 01. Nah, di sini enkapsulasinya HDLC. Nah, sementara yang di sini show interface. Ya, di sini saya bedakan di 011 dia saya setting menggunakan PPP. Nah, kalau kita coba dengan mengirimkan ping dari sini ke sini, menyeberang gitu ya istilahnya. Oke. Nah, di PC 0 outbound information-nya nanti nah, di sini dituliskan HDLC karena sudah saya kembalikan no encapsulation. Intinya PPP-nya saya matikan. Kemudian kalau lanjut lagi sampai ke router 2, pasti secara logika inbound-nya salah. Ini. Inbound-nya PPP. Jadi itu bisa dikombinasi selama satu link ini menggunakan protokol yang sama. Jadi kalau misalnya dicoba dari sisi kiri ini HDLC, di sisi kanan PPP, tentunya tidak bisa. Jadi harus tetap satu protokol dalam satu link ini. Nah, ini saya akan menunjukkan yang GNS3. Di GNS3 bila ingin melakukan Cisco, maksudnya memasukkan router Cisco, jangan lupa untuk menambahkan slotnya. Jadi ada slot WIC. WIC itu seperti serial interface, seperti mirip sekali yang di Cisco. Jadi ini sama, kita tambahkan saja slotnya karena defaultnya hanya ada Ethernet yang atas ini. Nah, kalau sudah kita ini settingannya sama persis, cuman ini PPP semua. Ya ada yang HDLC. Jadi kita coba saja langsung ping dari situ ke network 10 ini. Sebelumnya sudah saya kasih nama
nomor 100. Nah, pingnya berhasil. Kalau mau ngecek ininya, settingannya sama juga seperti di Cisco tadi. Bisa kita cek interface-nya. Ya, ini di interface 000. Oh, di sini ada DLC. Mohon maaf. Saya kira sudah PPP. Jadi, oh enggak, ini line-nya down. Berarti agak ke bawah lagi. Oh, ini yang up ini serial 01 ternyata. Di sini dia PPP juga. Sudah di setting PPP. Oke. Sekian penjelasan saya dan demo saya. Terima kasih telah menyaksikan. Oke, makasih. Gila. Ayo, apa? Mau 3? Apanya yang gila, Tong? Saya. Nggak tahu siapa tuh 3 tadi. Apa ya? Iya, saya Pak. Ya, oke. Nah, oke. Jadi hari ini saya ingin presentasi PPP dan HDLC, tapi lebih fokus ke PPP-nya. Jadi saya melanjutkan dari presentasi yang kemarin. Jadi serial komunikasi kemarin, dan topologinya saya pakai sama ya. Saya pakai ini juga. Jadi untuk setting serialnya sudah tidak akan saya bahas lagi. Jadi saya akan hanya membahas setting HDLC dan PPP. Jadi apa itu HDLC? HDLC itu adalah rule protokol dalam mengirimkan data. Jadi HDLC itu gunanya untuk mengenkapsulasi data untuk ditransferkan via suatu link. Nah, frame-nya HDLC itu ada 2. Ada standarnya ISO, ada standarnya Cisco. Kalau ISO itu internasional, jadi bisa router mana saja itu pakai yang ISO HDLC. Dan dalam satu frame itu ini pembagian sektor datanya. Kalau Cisco HDLC ini hanya ditemukan di routernya punyanya Cisco. Bedanya itu di mana? Bedanya ada di bagian sini. Kalau punyanya Cisco itu ada bagian proprietary. Maksudnya ini bisa mensupport multiple protokol dalam satu link. Ya. Yang memungkinkan itu bagian proprietary-nya. Karena kita menggunakan Cisco paket tracer, pasti kita menggunakan yang Cisco HDLC. Nah, untuk mengenable-nya itu kalau kita setting apa-apa, HDLC itu akan nyala secara default atau sendirinya. Bisa kita lihat, ini saya belum setting apa-apa, saya hanya memasukkan komen enable, terus kita melihat di interface serial 0 di bagian sini, itu dia pakai enkapsulasi apa, dan dia secara default itu HDLC. Tapi kalau misalnya kita sudah berpindah ke enkapsulasi lain, tapi ingin kembali ke HDLC lagi, kita tinggal menggunakan komen ini. Kita configure T, terus interface serial 0 bagian sini, lalu kita pilih ini perintah untuk mencari tahu tipe enkapsulasi yang tersedia itu apa saja. Ini yang untuk komen yang kita ingin menggunakan HDLC, maka kita klik comment encapsulation HDLC. Nah, itu untuk mengenable HDLC. Oke, berikutnya PPP. Nah, PPP itu point-to-point protocol. Ini adalah protokol standar industri, dan dia mensupport transfer data dari network protokol yang berbeda. Nah, bedanya dengan HDLC itu, PPP itu dapat mulai mengkonfigurasi, memaintain, dan memutus link komunikasi antar device, dan juga lebih aman karena mempunyai fitur authentication. Nah, untuk mengenable PPP itu sama seperti HDLC tadi, ya configure T, terus kita masuk ke interface yang ingin kita setting, serial 0, lalu kita ketikkan command encapsulation PPP. Nah, tapi kalau kita hanya mengenable begini saja, itu masih belum aman. Kenapa? Karena bisa jadi ada router asing yang bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, supaya lebih aman lagi, kita akan menggunakan authentication protocol dari PPP. Nah, untuk authentication protokolnya itu terbagi menjadi 2, yaitu PAP dan JAP. Tapi untuk kali ini saya hanya menggunakan PAP atau Password Authentication Protocol. Nah, cara kerjanya PAP itu
berbeda dengan three-way handshake, ini two-way handshake saja dengan informasi berbasis username dan password. Nah, router itu dapat mengetahui router lain itu sebagai asli karena ketika link PPP dimulai, router lain akan mengirim username dan password kembali ke router original sampai authentication selesai. Maksudnya itu apa? Ini saya jelaskan di sini. Jadi kan seperti yang saya bilang sebelumnya, dalam PAP atau password authentication password itu berbasis username dan password. Username-nya itu kita dapat dari mana? Kita dapat dari hostname. Di sini saya tidak ada perintah hostname karena sudah saya setting di presentasi sebelumnya. Jadi untuk router A itu hostname-nya router 0, router 1-nya itu router 1. Jadi hostname itu sebagai username, terus password-nya kita setting menggunakan command ini. Enable password router 0. Jadi untuk hostname router kiri itu hostname-nya router 0, password-nya juga router 0. Terus yang kita perlu setting selanjutnya adalah rule bahwa router siapa yang dapat berkomunikasi dengan router kita. Karena router kiri ini ingin berkomunikasi dengan router kanan, maka saya kasih rule hanya bisa berkomunikasi dengan router yang memiliki username ini dan password ini. Nah, setelah itu seperti biasa kita menggunakan encapsulation PPP, lalu kita menggunakan authentication yang PAP. Nah ini komennya itu ini PPP authentication PAP. Lalu ketika kita klik enter setelah mengetik komen ini, pasti akan state to down. Kenapa? Karena kita belum men-setting router yang sebelah kanan. Nah, setelah kita men-setting router sebelah kanan, sudah up, lalu kita menggunakan komen ini, PPP, PAP, send username router 0, password router 0, terus ini juga sama, send username router 1, password router 1. Cara kerjanya itu, router 1 akan mengirimkan hostname dan passwordnya dia ke router 0, agar router 0 dapat mengenali router mana yang ingin berkomunikasi dia berdasarkan rule yang sudah di setting sebelumnya. Nah, karena sudah saling bertukar username dan password, maka kedua router sudah dapat berkomunikasi dan state-nya sudah kembali ke up. Jadi sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan ini testing kalau setelah saya menggunakan PAP. Nah, untuk demonstrasinya itu ini. Nah, ini router yang kiri, ini router yang kanan. Bisa dilihat ini saya show interface untuk serial 00 dan dia encapsulation-nya bertipe PPP. Dan saya coba untuk ping, saya delete tuh. Ping ini ke sini, progress failed. Saya coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Satunya fail, terus kita coba lagi. Successful. Oke. Jadi gitu saja. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya, Pak. Enggak, saya Pak. Chris, ya yuk. Bentar Pak. Punya saya simpel sekali Pak. Tenang teman, saya ada kalau yang simpel. Ini PPT-nya pun pakai PPT yang kemarin cuma saya tambahin Pak. Jadi ini jelaskan tentang PPP. Jadi bedanya sama yang kemarin itu, ini sama kayak kemarin. Tapi saya gunakan ini di Cisco-nya yang lebih simpel, cuma pakai satu PC aja. Lalu PPP itu jadi gimana ya? Jadi yang bisa pakai PPP dengan settingan seperti ini dan dengan username dan password yang saya gunakan ya R2 San Cisco sama dengan yang lainnya, itu nanti antar router ya cuman bisa ngakses antar router itu aja. Jadi sebelumnya kalau nggak ada
encapsulation-nya ini ya, dan satu routernya itu nggak disetting username dan password-nya, ya nggak bisa diakses gitu. Jadi mirip dengan kemarin, bedanya ada encapsulation-nya ini doang. Jadi ngelanjutinnya kemarin. Jadi ketika kita ini send username dan password-nya, kita bisa cek di interface-nya router tersebut kalau ya ini sudah ada ini encapsulation PPP-nya, dan kurang tahu sih Pak, mau jelasin apa lagi Pak. Cuma nambahin ini aja soalnya saya Pak. Ya enggak apa-apa, jelaskan kamu yang kamu tulis itu apa, ya toh. Ya, Jelaskan gitu aja. jadi settingannya itu untuk yang PPP cuman gini doang, jadi kayak diaktifkan encapsulation PPP-nya, habis gitu menggunakan PAP kan, PAP-nya itu username-nya terserah apa, password-nya terserah apa. Untuk settingan sebelum ini sih cuman biasa, cuman IP sama gateway dan lain-lain biasa. Ya gitu aja sih Pak, habis itu di interface-nya udah jelas kalau ada PPP-nya, lalu saya coba di ping ternyata udah bisa dengan username dan password yang ya sesuai yang saya tulis itu. Oke. Demo nih, ayo. Nah itu Pak, saya kemarin lupa nge-save. Hah? Saya kemarin lupa nge-save Pak, jujur Pak. Enggak ada demo nih ini. Iya Pak, saya lupa nge-save Pak. Ya wes, ayo nanti minggu depan kamu coba no. Ya wes, oke. Iya Pak. Next. Who's next? Mr. Tong In. Oke. Mainkan. Suara weh. Persiapan dia itu. In, suaramu mana? Astaga. Ayo langsung wis. Oke, jadi selamat sore. Makanya videomu on kan. Kamera on. Nah, selamat sore teman-teman yang paling saya kasihi dan dosen yang paling saya kasihi di Elektro Ubaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu HDLC atau PPP, di mana HDLC atau PPP itu merupakan salah satu cara pembungkusan dalam tiap pengiriman paket data, di mana pada saat HDLC ini merupakan pengiriman yang paling paling standar dan anggapan yang paling pertama gitu dalam melakukan pembungkusan. Habis itu PPP itu apa? PPP adalah point to point di mana dia mengirimkan data. Itu jauh lebih lebih aman dan lebih canggih dibandingkan HDLC. Dikarenakan kalau untuk yang PPP itu membutuhkan yang namanya username dan password, sedangkan untuk yang HDLC itu tidak perlu. Inti dari HDLC asal kedua belah pihaknya sudah sudah default, itu udah bisa. Jadi dia bisa kalau misalnya ada 4 router, kalau 4-4-nya HDLC itu bisa kirim kemana aja. Jadi ada kemungkinan tuh data yang dikirimkan dari HDLC itu lebih gampang bocor dibanding PPP. Sedangkan kalau misalnya PPP ini lain, kalau misalnya PPP ini dia misalnya mengirimkan ke 4 router yang berbeda, itu belum tentu bisa. Soalnya dia harus username sama passwordnya itu betul. Dan dia hanya bisa antar 2 router saja.
hanya bisa antar 2 router saja. Jadi langsung saja saya lakukan demonya. Cisco. Udah kelihatan Pak Cisco-nya. Kelihatan. Oke. Jadi untuk yang Cisco-nya itu, pertama-tama kita harus mengetahui apakah dari kedua network ini sudah bisa melakukan ping. Kalau misalnya belum bisa, maka percobaan yang kita lakukan ini sama saja gagal. Jadi yang pertama pasti gagal, lalu coba yang keduanya, oke, successful. Ya udah, sekarang kita langsung coba bedah apa sih yang terjadi dalam proses pengiriman paket ini. Jadi langsung saja, di mana dia akan mengirimkan seperti biasa dari Ethernet ke Ethernet. Habis itu dia akan pergi lagi menuju router, dan kita lihat apa yang ada di router. Dan di sini dia akan itu dari output layernya itu terdapat HDLC frame, di mana untuk layar HDLC itu formatnya seperti berikut. Habis itu di mana di HDLC ini dia memiliki flag, address, control, data, variabel, FCS, dan flag-nya di sini. Untuk yang perhitungan datanya saya belum gimana mempelajari, tapi yang di sini sudah terbukti bahwa dia sedang melakukan enkapsulasi HDLC. Jadi dia akan pergi ke paket berikutnya, itu sama, di mana intinya dia sudah akan menuju atau pembungkusannya ini sudah berhasil. Jadi dia akan sampai ke PC yang ingin dituju, dan anggapan yang frame dari HDLC-nya sudah berhasil. Habis itu yang berikutnya itu adalah enkapsulasi dari PPP. Sebentar. File open. Oh. Yang PPP. Maaf Pak, ini ada chatnya, tidak perlu diperhatikan. Ya, itu kan hanya pemanis layar aja. Tidak apa-apa. Iya. Oke Pak. Ini ganti. Ini harus tunggu switch-nya sampai hijau bentar. Tong in bohong Pak. Saya manusia paling jujur kok Pak. Seperti biasa harus dicoba sampai ininya berhasil dulu. Oke, anggapan ini udah berhasil. Habis itu kita lihat, lihat ke paketnya. Salah. Nah, ininya dia masih Ethernet. Ini kan belum kelihatan. Habis itu kita coba lihat di routernya apakah dia berubah. Di sini sudah PPP frame kalau misalnya dia outputnya. Kalau misalnya dia ingin menuju ke router yang lainnya. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah PPP frame. Habis itu di sini inbound-nya sudah PPP. Dari dari pemodelannya itu dia agak sedikit berbeda di sininya Pak, di format ininya dibandingkan yang PPP. Sama dia ini anggapan lebih aman. Kayaknya itu sih Pak. Ini Ronald Pak, jahat Pak dia. Mentang-mentang ketiduran pas kelas Bapak. Parah sih Pak yang ini. Harus dikurangi sih Pak nilainya. Jadi anggapan yang ini sudah berhasil melakukan PPP dan dia sudah berhasil melakukan enkapsulasi. Jadi sekian presentasi saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih In. Ya, makasih Pak. Next. Siapa ya? Ronald ya? Oh, tinggal saya, Pak. Iya Pak Ronald. Tahu. Siapa sekarang Pak ini? Ronald ya? Saya kan 5 Pak, yang Ronald 6 Pak. Oh, oke. Sudah terlihat ya Pak. Oke. Oke, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Saya akan presentasikan tugas saya yang tentang HDLC dan PPP. Nah, ini topologi yang saya gunakan masih sama seperti kemarin, dua network, yaitu satu
dan 2.0 dengan penghubungnya yaitu 10.1 dan 10.2. Konfigurasi router saya lewati saja. Ini pemberian IP dan juga clock rate-nya. Kalau menggunakan CLI bisa juga gunakan dari physicalnya, config. Terus ini pemberian IP untuk masing-masing laptop dan juga gateway-nya. Ini root, IP root-nya. Jadi kalau mau ke 2.0 lewatlah 10.2, kalau mau ke 1.0 lewatlah 10.1. Nah, untuk percobaan ping ini berhasil. Nah, dari percobaan pertama yang dilakukan ini, dia otomatis menggunakan HDLC karena itu adalah enkapsulasi default yang digunakan untuk Cisco. Jadi tidak ada keamanan apa-apa dan digunakan secara default. Nah, terus saya melakukan percobaan di sini. Untuk router 1 saya coba gunakan HDLC dan router 2 saya gunakan PPP. Dan yang terjadi adalah ketika enkapsulasi kedua router berbeda, maka status dari serial koneksinya itu akan down. Tidak bisa karena HDLC ini tidak memerlukan autentifikasi, tetapi yang PPP itu memerlukan. Gitu. Jadi gambarannya itu si PPP ini dia perlu berkenalan dulu dengan si router yang satunya supaya mereka bisa saling tukar informasi. Gitu. Ya. Kalau HDLC kenal nggak kenal, ngobrol lancar. Nah, terus untuk yang PPP ada dua. Yang pertama itu PAP, yaitu Password Authentication Protocol. Nah, ini pengaktifannya mudah, tinggal masuk ke interface-nya serial tadi. Encapsulation-nya kita ubah jadi PPP. Nah, waktu saya ubah pertama kali itu dia pasti state-nya down karena yang satunya masih HDLC. Kemudian kita masukkan authentication, kita gunakan yang PAP. Nah, kemudian ada PPP PAP send username, yaitu dia kirim router 1, passwordnya adalah router 1. Ini dia mengirimkan username dan password dirinya sendiri. Dia ngasih kartu pengenalnya ke router 2. Nah, kalau dari router sisi sebelahnya, router 2 itu, kita bakal masukin ini, username router 1 dengan password router 1. Ini adalah username dan password yang diberikan. Misalkan kalau ada router yang datang dengan password dan username ini, kalian bisa berkenalan gitu kayak gambarannya. Terus dari sisi router 2 juga mengirimkan username dan passwordnya untuk si router 1. Nah, setelah mereka waktu mengirimkan itu, mereka akan melakukan yang namanya authentication. Authentication itu mereka menyocokkan apakah username dan passwordnya itu sama atau tidak. Kalau sama, maka terjadilah koneksi antara dua router itu. Nah, dan PAP ini menggunakan two-way handshake. Terus waktu dicoba ping menggunakan ini dari 2 ke 2.10 sudah berhasil. Terus dilihat dari outbound-nya itu sudah menggunakan BPP. Terus untuk yang CAP ini adalah Challenge Handshake Authentication Protocol. Nah, waktu percobaan ini router 1 dan router 2 meskipun authentication-nya berbeda, yang satunya menggunakan PAP, yang satunya CAP, tetap statusnya itu up karena masih dihitung sama-sama menggunakan PPP dan hanya perbedaan dari authentication. Nah, PAP dan CAP ini bedanya hanya PAP ini menggunakan two-way handshake, sedangkan CAP ini menggunakan three-way handshake. Dan menurut yang saya baca, untuk yang CAP ini lebih secure dan lebih expert dibandingkan PAP. Tapi untuk garis besarnya sama-sama menggunakan autentikasi. Terus demo. Demo. Ini coba saya ubah router 1 menjadi interface 0. Nah, ini router 1 masih PPP.
Yang ini kita coba yang router 2 itu enable dulu. Oh, salah. Kita show interface serial now. Nah, encapsulasinya juga PPP. Kalau misalkan router 2 ini kita ubah jadi HDLC, apa ya? Oh, interface 0/0. Bentar Pak, saya lupa komennya. Oh, config dulu. Terus terminal ya, interface apa? Nah, ini udah. Kita coba encapsulation HDLC. Nah, ini udah keubah jadi HDLC untuk router 2. Langsung dilihat, state-nya langsung down. Artinya kalau saya melakukan ping dari router network sini ke network sebelahnya nggak akan bisa. Kita coba. Misal ini ping 192.168.2.10. Nah, dia bakal terus unreachable karena tidak ada koneksi lagi antara dua router ini. Tapi kalau misalkan kita ubah lagi jadi router 2 ini kita jadi encapsulation PPP yang ya encap PPP. Semoga bisa. Tuh, sabar. Ya, butuh negosiasi dulu. Tunggu sebentar. Ya. Exit. Apa dia perlu mengirimkan ulang ya Pak kalau ngubah itu? Ya, kamu lihat state-nya aja, masih down apa up. Oh iya. So in saya lupa komennya Pak. So konfigur terminal IP. dulu, terus interface berapa? Oh ini, so IP in the. So, memang CLI itu kalau nggak sering dipakai lupa. Karena kita nggak bisa lihat gambarnya, jadi nggak ada GUI-nya. Oh, masih down. Berarti kita harus ngirim lagi. Set up aja. Di up dulu. Ini. Jadi masuk interface-nya, kemudian di no shutdown. Konfigur terminal, interface apa tadi itu, serial berapa, no shutdown coba. Mau apa enggak dia nyala? No shutdown, no spasi shutdown. No SH juga bisa, Rom. Iya. Coba, wis. Makasih, Tom. Nah, lihatan. Sudah up belum? Enggak, ya mesti ulang. Karena rasanya mesti ngulang. Karena 3-way handshake-nya atau 2-way handshake-nya nggak jalan. Harus ngulang semuanya ini, Pak. Nilainya berapa, Tong? Kurangi aja ya. Kurang aja deh, Pak. Dikurangi ya? Saya masih sih. Mereka tuh main aman, Pak. Nggak berani nyoba-nyoba ini. Apalagi Tongin, Pak. Iya, sepertinya harus ngulang, Pak. Ya, enggak apa-apa, Bis. Enggak apa-apa, oke. Jadi mungkin di stop dulu, terus di reboot aja routernya, kan dia nanti jalan sendiri. Oh, okay. Reboot. Router yang itu kamu restart ulang, terus di reboot. Apa saya keluar aja ya, Pak? Terus nggak usah di-save, biar cepat. Enggak usah, reboot itu aja, terus reboot. Duh. Oh, salah ngetik, bukan di sana. Dikeluarin aja, Pak. Ya, wes. Lebih cepat.
Bentar ya Pak, masih orange. Orange ini artinya loading guys. Dia masih membentuk. Nah, jadi yang username, password tadi itu untuk mendefinisikan, ya. Yang mau waktu masuk di interface yang mau di-send itu yang dikirimkan ke lawannya. Jadi misalkan saya router 1 ya, kalian router kalian router ini router apa? Router lainnya yang menghubungi saya, kita pakai PPP ya. Maka di dalam diri saya harus saya definisikan dulu username Tongin, passwordnya 8011, misalkan aja ya. Username Fabian, passwordnya 8006. Username Ronald 8010. Irsal 9016. Chris 8014. Itu didefinisikan di dalam diri saya. Nah, tapi nanti kalau kamu mau kontak ke saya, kamu gunakan passwordmu tadi itu. Ya. Jadi Tongin yang kamu send ke saya adalah menuju router saya dengan username Tongin, passwordnya 8011 gitu loh. Jadi yang password send itu yang dikirim ke saya. Jadi kamu mau masuk ke saya dengan password apa gitu loh. Nah, ini sudah bisa Pak. Ya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, oke. Ya. Jadi beda ya. Jadi antara yang username password itu saya mendefinisikan dengan username Tongin password 8011. Nah, tapi kalau Tongin mau ngirim ke saya, mau masuk ke saya, mau akses ke PPP saya, berarti Tongin harus ngirim username passwordnya di-send ke saya. Tadi yang nama Tongin dengan password 8011 itu saya terimakan, saya udah daftar saya. Oh, daftar saya ada, betul 8011, maka Tongin saya izinkan masuk. Nah, nanti kalau kamu nggak definisi, Tongin mau masuk juga nggak bisa. Ya, Tongin masuk dengan password salah, saya cek username Tongin passwordnya salah, aku juga nggak akan buka. Jadi nggak akan state-nya nggak akan on, nggak akan up di interface-nya itu. Oke? Ya, wes itu presentasi kalian tentang ADLC, terus kemudian lanjut PPP ya. Berarti nanti yang minggu depan yang frame relay ya. Kamu lihat video saya itu ya, yang part 1 sama part 2. Yang kemarin kan saya cuma jelaskan sekilas saja itu. Untuk terminologinya ADLC. DLCI itu apa? Virtual circuit itu apa? Ya. Nah, nanti itu kalian lihat video saya yang part 1 itu dengan part 2-nya. Yang tentang frame relay, yang tadi saya kasihkan di grup itu. Ya. Terus kalian buat untuk beberapa router. Yang kemarin saya ngomong 4 router itu loh. Ya. Jadi mau bikin 4, 1, 2, 3, 4 terhubung secara kotak-kotak misalkan begitu. Atau gimana, suka-suka kalian topologinya. Nah, kalian buat virtual circuit-nya dulu, DLCI-nya tentukan, router ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nanti mapping-nya yang di cloud-nya kamu tentukan, cloud-nya mau gimana. Dari sini ke sini, DLCI apa yang jalan, dari sini ke sini, DLCI apa yang jalan. Lewat serial berapa, ya. Kalian lihat dulu videonya. Oke, kalau gitu, sekarang ini saya stop dulu. Kayak on kan videomu. Pasang wajahnya dulu. Nal. Nah. Oh iya, Neo Pak, lupa aku. Ya wes ya. Jadi tadi itu apa yang sudah yang kalian berikan itu sebagian besar sudah betul. Cuma tadi ada yang salah tentang konsep username sama passwordnya tadi itu. Ya. Jadi username password itu untuk mendefinisikan. Saya mendefinisikan nanti yang boleh masuk ke saya itu siapa. Itu pakai username password. Kalau kamu ngirim ke saya pakai user password yang di-send tadi. Jadi kalau menuju saya menggunakan alif, username, passwordnya 8004. Kan di saya sudah ada alif 8004. Oh, tak lihat daftarnya, oh alif ada. Oke, alif boleh. Oke, maka koneksinya saya up-kan. Alif dengan sendirinya akan up. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih, saya stop dulu.